Mana ini ya? Tuh isim ghair munsharif. Alatnya dua. Satu alatnya nama alamiah. Yang kedua ditambah alif dan nun. Seperti Ramadan atau Ramdun kan. Ramadan ditambah alif dan nun. Kedua alamiah. Alamiah nama bulan. Bismillah buat munsharif ya. Munsharif makanya jarnya oleh fathah ya. Kalau matu jadi fathah ya nahu ismun ghair munsharif. Wal mani'u lahu ya, yang mencegah lahu daripada jar ya elatani dua elat. Al-ula alamiah, yang pertama adalah alamiah nama Sayyidina Utsman nama. Yang kedua wa ziyadah alif dan nun. Ditambahin alif dan nun. Umarok sama Umarok nama dia sama wajan fi'il. Wa'ala elat itu penyakit ya, yang mencegah kasrohnya oleh jer oleh kasroh ya. Berarti mah ada huruf jer kan ya. Dulu jernya oleh kasroh. Kemudian nggak bakal ada tanwin karena tercegah dari isim dan musa isim ya tidak memakai tanwin walaupun nggak ada alif nggak pakai tanwin. Usmana itu nggak pakai tanwin. Nggak boleh baca Usmanin nggak boleh. Usmanan nggak boleh. Usmana, Usmani ya. Usmana, Usmanu segitu doang. Jarnya oleh fathah. Jadi mencegah isim ghair munsharif, isim ghair munsharif. Isim yang tidak pakai tanwin. Munsharif itu tanwin. Elatnya dua, satu karena dijadikan nama, kedua ditambah dengan alif dan nun tuh ujungnya alif dan seperti Ramdun jadi Ramadan, Adshun jadi Adshana sama tuh tambah alif dan nun. Radhiyallahu anhu annahu qala. Radhiya biasa fil madi itu ya. Fil madi fa'ilnya Allah, radhiyallahu fa'il rafa. Anhu biasa annya huruf jar, hu-nya domir. Major majusnya kepada lafaz radhiya. Taluknya annahu qala. Annahu biasa annahu anak harfu nasbin ya. Harfu taukid, harfu taukidin. Tugasnya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar ya, menasabkan kepada isimnya. Mana isimnya? Hu gitu ya. Isim domir mabni wal ha'u domirun muttasilun domir muttasil mabniun ala domi doma annahu di mahali nasbin ismu anna. Jadi mahalnya kalau haknya yang namanya domir mabni itu nggak bisa dirubah, hu aja. Mau kedatangan huruf jar hu, kedatangan amin nasab juga hu juga ya. Annahu lahu sama aja karena domir isim mabni. Isim mabni itu isim yang tetap nggak berubah, nggak nerima i'rab yang 4, nggak nerima i'rab fathah, doma,
patah, kasroh, sukun apalagi ya. Kemudian patah juga enggak dimat. Jadi mabni itu tetap ya, akhir kalimatnya walaupun kedatangan amil-amil yang berbeda-beda. Anhu sama kan? Anahu dia juga kan? Anhu huruf jar kan? Annya. Ini anah huruf nasab. Tetap domirnya nggak dirubah. Nggak boleh baca anaha, anahi, anhi, nggak bisa. Udah hu aja. Karena isim abdi. Jadi amil tidak bisa merubah akhir kalimat, nggak bisa merubah. Ya, yang berubah mahalnya. Ya, mahal pimahali ya, nasbin ismu anna, mahal nasab ya, menempati tempat nasab. Mahal itu menempati, mabni dimabdikan kepada menempati tempat nasab, karena isim anak wajib dibaca nasab. Nah, mana khobarnya? Kola nih, khobar apa? Khobar ya, jumlah pi ya, khobarnya jumlah pilih ya. Kola pil apa? Pil madi ya. Kola pil madi. Fa'ilnya kemana rujuknya? Kepada Usman ya. Kalau udah paham arti enak, udah tahu artinya. Kola berkata Usman, berarti wa fa'iluhu domirun. Fa'ilnya fa'il domir. Yang domir itu rujuknya kembali kepada Usman. Berarti Usman ya, apa? Mufrad muzakkar. Berarti apa domirnya? Domir huwa. Domir huwa. Karena mufrad muzakkar Usman. Wa fa'iluhu domirun mustatirun bihi jawajan takdiruhu huwa ya'udu kembali ya ila Usman. Kembali kepada Usman. Laknya. Jadi huruf tauhid itu banyak. Huruf tauhid itu inna wa anna ya, innama walamu. Tadi kalau ada ini kitab ini. Kalau yang lengkap itu di kitab Jamul Jawame ya, termasuk inna. Mendahulukan, ada takdimul maf'ul alal fa'il, itu juga termasuk apa? Termasuk taukid. Seperti mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya mah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Ini didahulukan tuh apanya? Nah, didahulukan apanya? Didahulukan maf'ulnya. Kepadamu, makanya artinya apa? Hanya kepadamu, berarti kan? Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau yang nggak tahu ilmu balaghah bahaya. Kepadamu aku minta pertolongan, kepadamu kami mohon, kepadamu kami ibadah, kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi kalau hanya, nggak ada yang lain, udah hanya Allah doang. Tapi kalau diartikan kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan, bisa aja orang menyembah kepada selain Allah kan? Itu. Tapi kalau begitu, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, itu padilahnya adalah li taukid, li taksis, untuk mengkhususkan. Jadi nggak ada lagi yang disembah, hanya Allah. Penegasan. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka asalnya. Asalnya. Karena iyyaka itu jadi maf'ul dari lapan na'budu. Cuma na'budu qadam. Ya. Nasta'inu iyyaka asalnya. Itu jadi apa? Jadi maf'ul muqaddam juga wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi penegas banyak tuh, makanya kalau maf'ul didahulukan biasanya jadi itu. Kalau padilah faedahnya untuk penegasan. Ya. Inhisor hanya, termasuk ya apa? Mendahulukan khobar muqaddam, mubtada muakhar, bisa jadi penegasan di
wala mu apa wa harfu tauhidun wa harfu tauhid illa wa harfu tauhid wa harfu tauhidin illa innama ada ya di mana di Allah lupa lagi di jamu jawab di Johor Maknun. Iya Bi, itu kalau inama setelahnya kan marfu Apanya? isim. Nah ini isor aja. Istilahnya. Itu tetap mana inhisor sama juga tadi tuh iya kak pastinya di situ kan itu artinya pastinya innama amruhu idza arada syai'an ayakulahu kun fayakun ya. Jadi biasanya kalau innama itu nggak ngamal karena ada mak zaidah di situ. Jadi emaknya nggak udah nggak ngamal karena kedatangan mak zaidah. Setelahnya jadi mubtada. Innama itu. Jadi nggak ngamal udah nggak ngamal lagi. Cuma tetap maknanya inhisor. Ya, untuk ya apa namanya pengecualian sama juga hilang. Innama amruhu idza arada syai'an innama pastinya. Nah, Kalau amruhu itu pasti menentukan juga enggak. Oh, Jadi udah nggak ngamal udah nggak ngamal itu. gitu. Cuma maknanya tetap inhisor untuk meringkas. Ya. Annahu ya pola sesungguhnya. Jadi bukan main-main ini perkataan Sayyidina Utsman. Annahu qala. Ini perkataan Sayyidina Utsman. Ini adalah pengalaman. Ya, pengalaman orang arifin seperti itu. Ya, beliau barangkali pengalaman bisa mengatakan begini sudah merasakan. Itu arti Kalau ulama hari Jumatnya bijak. nah, arifin bukan bijak di sini. Ini arifin arif billah ini. Orang yang sudah alamatul arifina bermula kata beliau alamatul arifina bermula ciri-ciri tanda-tanda orang arifin orang arif billah orang yang sudah mengenal Allah ya orang yang sudah percaya penuh kepada Allah tawakalannya keikhlasannya itu orang arif tuh. Arifin jamak taksir jamak muzakkar salim alamatul arifin ciri-ciri orang arifin orang-orang arif billah ini orang-orang sudah betul-betul mengenal kepada Allah yang belum arif billah ini ya, arifin makanya disebut ya kalau udah julukan arif billah itu luar biasa sebetulnya nggak sembarangan kalau orang misalnya dijulukan arif billah makanya jangan sampai kita ya jangan sembarangan tuh ya kita panggil kita panggil al alim al alamah yaitu al arif billah meninggal kalau mau pulang biasanya udah meninggal biasanya almarhum almarhumlah ya isinya bukan biasa kalau tartar gitu. Kira-kira sama Arifin itu maksudnya. Kalau Arifin mah orang yang mengenal Allah, yang sudah mengenal Allah. Makanya udah semua Arif bilang ini kalau tingkatan iman udah tingkatan iman iyan. Karena ada iman taklid, ada iman ilmu, ada iman iyan. Iman itu termasuk orang yang sudah apa? Panak ya, udah panak. Udah panak pada Allah. Ini Arif. Ada iman ada iman taklid iman ilmu iman iyan iman hak ada iman hakikat iman yakin ya? Iman yakin iman yakin apa iman iman taklid iya taklid kedua iman ilmu yakin ya iman yakin iya ilmu yakin itu ada iman iyan dari ainul yakin dari sana iyan ada iman hak ada iman hakikat kalau dalam kitab kita kasih patuh saja itu ada tingkatannya ada 5 ya 5 yang paling tinggi iman hakikat paling tinggi iman apa hakikat
Ini mau udah tingkatan para nabi itu, para rasul yang udah jiwanya udah enggak ini manhak aja tinggi, iman iyan aja tinggi banget lagi manhak. Jadi udah mahzubun minad dunia, udah terhalang daripada dunia, tidak terhalang dari Allah. Kalau kita kan terhalang dari Allah, masih terhijab terbuka untuk dunia. Kalau dia udah mukasyafahnya kepada Allah, kita mukasyafahnya masih pada dunia, masih mahjubun ya min Allah. Itu masih mahjubun. Kita masih jauh dah. Taklid. Mukasab kelihatan gitu. Mukasyafah terbuka melihat Dinding. inkisab, Hijabnya gitu. terbuka hijab. Makanya ada tuh la yasul kasfu wal ikhlasu illa bihi. Ada. Tidak akan hasil ya al kasfu, keterbukaan antara dia dengan Allah. Artinya dia sudah mukasyafah ya, tidak terhalang ya, wal ikhlasu, dan keikhlasan illa bihi, kecuali dengan berzikir kepada Allah. Makanya zikir, orang bisa ikhlas dengan zikir, orang bisa mukasyafah juga dengan berzikir. La yasul kasfu wal ikhlasu illa bihi, ya, tidak akan terbuka ya, tidak akan hasil keterbukaan mukasyafah itu ya, merasa hadir Allah, hadirnya Allah, merasa dipandang oleh Allah. Jika terbuka itu bukan berarti ngelihat Allah ya, jangan, kagak bisa manusia mata. Artinya orang udah mukasyafah itu udah merasa diperhatikan, merasa dilihat, merasa dimonitor, merasa udah mengenal kepada Allah. Karena Allah mah tidak bisa apa? Tidak bisa dilihat, nggak bisa terlihat sebagaimana kayak kita nih, nggak bisa. Ihsannya udah ini ya. Malaikat aja nggak bisa. Malaikat nggak bisa, nggak bisa malaikat. Kita tinggal bisa lihat. Enggak, Ya Rasulullah berarti ya. nggak bisa. Nah, itu. Rasul juga enggak juga. Surah Mi'raj. Itu Isra Mi'raj kan tetap kan tidak bisa membentuk kayak berbentuk, nggak bisa. Itu nggak bisa kayak apa dibuat ya, karena kan tidak berzirim kan. Ke hijab itu masih pakai hijab itu kayak. Masih hijab aja. Artinya bukan ke hijab, itu udah nggak ke hijab, dia mau dengan Allah. Artinya nggak bisa diperlihatkan bentuknya kayak apa, nggak bisa kan, Allah mah nggak berzirim. Itu kan nggak bisa begitu, nggak bisa. Kalau Allah berzirim nanti makhluk lagi mana dia. Gitu. Tapi udah mukasyafah terbuka hanya dengan Allah, kayak udah. Tapi nanti pada satu saat kita akan melihat nanti di surganya Allah. Dia mempercakapkan Musa sama ngedir. Iya, itu hijabnya masih 70 berapa tuh. Antara dia. Nah, malah kalah dengan Nabi Muhammad ketika puasa, nah itu hijabnya malah terbuka antara dia dengan Allah. Ya, itu lebih dekat dengan Allah. Kayak orang itu mah udah merasa ini aja. Kenapa? Artinya kalau sudah mukasyafah itu semuanya udah fana ya. Nanti lah. Nah, di antaranya ini ada ciri-ciri orang arifin, orang arif billah. Maka saya atau ilah banyak mengartikan orang yang sudah kepercayaannya kepada Allah, kemudian tawakalnya penuh pada Allah, keikhlasan itu udah di situ. Nah, itu orang-orang arifin, orang-orang arifin. Nah, contohnya mana? Qalbuhu, ya, salah satunya qalbuhu ma'al khaufi wa raja. Hatinya orang arif ini disertai dengan takut. Ya, kedua ada harap. Ya, harap terhadap rahmatnya Allah. Asal khaufah ma'rifatul qalbi bijalalillah. Ya, mengetahuinya hati, mengenal hati bijalalillahi ta'ala, dengan keagungan Allah. Dia sudah mengenal keagungan Allah dengan hatinya. Itu orang khauf tuh, asalnya khauf gitu. Orang bisa takut karena sudah mengetahui daripada ya apa? Hatinya sudah mengetahui keagungannya. Wa qahrihi, dan maha memaksanya Allah. Gitu. Wa ginahu, dan juga mengetahui hatinya terhadap kayanya Allah, nggak butuh Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh makhluknya. Khusus seluruh makhluk itu butuh pada Allah. Ya. Kemudian dia sudah mengenal wasyadidu iqabihi liman asab, dan dia sudah mengenal akan dahsyatnya daripada siksaan Allah terhadap orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Ini adalah asalnya daripada apa? Khauf, rasa takut. Nah,
Makanya kalau orang sudah mengenal keagungan Allah, ya kita dah. Kalau kita ada orang besar nih datang kepada kita nggak kenal siapa dia, biasa baik kan ya? Biasa baik. Kita orang besar nih, kita nggak kenal dia belum pernah ketemu, kita belum pernah ketemu, belum kenal namanya, belum kenal ya apa namanya kehebatannya. Ketemu kita biasa aja kan. Tapi kalau ini baru kita takut, baru kan, baru kita merasa takut kan, karena kehebatan dia, keagungan dia. Ternyata bos besar dia, gitu. Tadi biasa-biasa aja orang pakai apa? Sombong black, gitu kan. Orang kita biasa-biasa bercanda, biasa-biasa. Gak taunya ya atasan bos kita, ya apa? Udah tahu gitu. Kalau belum kenal biasa-biasa aja. Tapi kalau udah kenal lah ya, itu gambaran ya buat manusia. Kalau nggak kenal biasa aja kan, biasa aja karena nggak tahu keagungannya, kebesarannya, kehebatannya. Biasa-biasa aja ngobrol tadi, bercanda-bercanda baik. Masa kita bercanda ya tadi kan, itu pas kita tahu, ternyata atasan bos di sini mah. Maaf Pak, saya tadi nggak tahu pas begitu kan, nggak nyingkiri gitu nggak, nggak mau di sini loh. Misal, pasti misal. Nggak mau ngomong sembarangan, berapa dah. Karena tadi apa? Tadi nggak kenal, karena nggak kenal begitu. Tapi kalau udah kenal, nyingkir, karena ada rasa takut, khauf, halatul ajri, timbul akan halatul ajri. Halatul ajri itu timbul rasa takut, tingkah yang takut. Itu yusama khauf, disebut dengan khauf. Itu kalau belum kenal biasa-biasa aja. Makanya kenalin Allah kalau yang pengen takut dengan Allah. Gitu. Ya. Kalau nggak pengen takut dengan Allah, jangan kenal dengan Allah. Itu. Tapi kalau udah kenal Allah, semakin hari kita semakin takut dengan keagungan Allah. Kenalin keagungan Allah. Nanti kita akan takut kalau kita nggak kenal keagungan Allah, maha maksanya Allah, nggak bakal kita takut dengan Allah. Maka kita tahu sifat Allah, Allah maha kudrat Allah, itu kan pengenalan kita dengan Allah. Kalau kita tahu bahwa Allah mendengar, kita nggak berani macam-macam, karena Allah pasti mendengar dimanapun kita berada. Jangan lagi ucapan kita, hati kita pun akan didengar oleh Allah. Takut kita mau ngomong macam-macam. Kenapa? Udah kenal dengan sifat Allah. Allah maha melihat, kita nggak berani ngapa-ngapain itu. Ya. Mau kemana juga kenapa? Allah selalu melihat kita. Itu keagungan Allah kayak gitu. Makanya kenalin dulu Allah, baru takut dengan Allah. Nggak mungkin orang bisa takut dengan Allah kalau tidak mengenal siapa Allah. Nggak bahaya tadi. Bercanda aja, ngeledek-ledek. Di dunia masa bodoh aja dah. Senang-senang baik, kenapa? Nggak kenal Allah. Tapi kenal Allah takut ya. Itu. Ya, takut. Ternyata ulama besar biasa baik, duduk sebangku sama kita kayak Pak Gio kemarin berangkat haji, dia lagi ayo baik, ngobrol baik, nggak taunya Daman Huri. Tidur semana sebantang, itu pas pulang Daman Huri. Baru ngapain sih, nggak tahu kan, karena nggak kenal sebelumnya kan gitu. Ternyata ini itu tadi nggak kenal biasa baik, ngobrol-ngobrol baik, tawarin rokok juga diambil baik. Itu pas dia kenal mah maafin ya. Karena udah kenal, kita nggak kenal nggak bakal takut, tapi kalau udah kenal kita udah takut. Makanya salah satu asul khof ma'rifatul qabi bi jalalillahi ta'ala wa qadrihi. Ya, itu. Kedua, wa ginahu an jami'il khalqi. Dan kayaknya Allah an jami'il khalqi, artinya tidak butuhnya Allah kepada seluruh makhluknya, nggak butuh Allah mah, ya nggak butuh. Kita mau ibadah nggak ibadah, Allah nggak butuh, masa bodoh. Nggak bakal ngurangin kekayaan Allah gara-gara manusia nggak ibadah. Itu. Dan wasyadidu iqabihi, dan Allah harus tahu apa, ya kerasnya apa siksaan liman aso bagi orang yang itu. Kita nggak tahu dia preman, biasa aja, nggak ketahuan, ngomongnya biasa-biasa aja, gitu. Ngeledek aja, nggak taunya, preman kelas berat ini. Udah tau malah takut, gak boleh deketin lagi gitu. Kenapa? Main gampar berarti kalau salah. Itu mah tendang wae, kan hajar wae kalau kita salah. Nah ini seperti itu. Makanya harus kenal dulu dengan Allah. Nggak mungkin orang bisa takut dengan Allah kalau tidak mengenal keagungan Allah, tidak mengenal maha koharnya Allah, maha maksanya Allah, nggak kenal maha kayanya Allah, dan juga tidak kenal dahsyatnya daripada siksanya Allah bagi orang yang maksiat kepada Allah. Makanya panasa'a min hadil ma'rifah halata wajrin, maka timbul
dari ma'rifat ini, mengenal daripada keagungan Allah, mengenal daripada kekayaan dan qaharnya Allah, dan mengenal syadidu iqabihi, itu akan timbul halatal wajli, ya, apa? Timbul tingkah takut itu sama khaufa yang disebut dengan khauf. Ya. Makanya orang yang arif udah kenal dengan Allah, makanya takut dengan Allah, dengan keagungan Allah, gak berani macam-macam sama Allah, ya, karena sudah kenal dengan Allah, kenal keagungan Allah. Kayak kita diajarin tuh dari masih awal sifat 20 itu kan pengenalan kepada Allah, ya, wajib yang 20, mustahil 20, jaiznya 1, itu kudu kenal. Itu nanti akan kita kenal tuh keagungan Allah, ya, Allah irodat, Allah kudrat, Allah ini Allah kenal, ya. Kita, nah itu semakin takut kita dengan Allah. Ada orang yang kenal belum takut, belum merasakan terhadap sifat-sifat itu. Nah kemudian wal roja, apa roja? Roja itu berharap. Makanya manusia juga harus, makanya ini orang arifnya ada roja, ada khop, ada roja. Kalau orang khop baik bisa frustasi banyakkan dosa, udah terlanjur dosa, Allah mah begini. Kenapa? Karena tidak mengetahui sifat rahmatnya Allah, bisa putus asa nantinya kalau tidak tahu, ya, sifat rahimnya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kudunya tuh, kebuatan khop juga salah, roja banget juga salah. Nah, apa itu roja? Astul roja ma'rifatul qalbi sa'ata, ya, ma'rifatul qalbi sa'atu rahmatillah, sa'ata rahmatillahi, ya. Jadi mengetahuinya hati terhadap luasnya rahmatnya Allah, wa azima fadlihi, dan juga agungnya karunia Allah, wa jamila, ya, wa adihi, dan juga bagus eloknya janjinya Allah liman, atau bagi orang yang taat kepada Allah. Jadi ada sa'atu rahmatin, gitu. Ya, kalau orang terlalu khauf bisa frustasi, orang terlalu roja dia akan menyepelekan segala sesuatu yang ini, menyepelekan. Allah mah yang gampang, Allah mah luas ini, Allah mah ntar aja udah tua-tuaan baru taubat kepada Allah, sembahyang mah gampang bisa dikodoin, gitu kan gitu. Jadi anggap nanti kalau terlalu roja kepada Allah tanpa diikuti dengan khauf, maka dua-duanya harus dimiliki, gitu. Makanya orang arif bilang al khaufu roja, qalbuhul khaufu roja, hatinya, ya, ma'al khaufi wa roja, disertai dengan khauf dan roja. Jadi kalau udah roja, kita berharap terus, walaupun kita punya dosa, kadang-kadang dosa tidak, takutnya kita ada kepada Allah. Di samping itu kita takut banyak dosa, tapi kita juga jangan salah, kita harus mengetahui juga bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, sangat luas rahmatnya, ya. Kemudian agung daripada karunia-Nya, ya, bagus daripada janjinya bagi orang yang taat kepada Allah. Maka akan timbul apa? Bayan sya'u min hadhil ma'rifah, ya, halatu parahin, ya. Maka akan timbul dari ma'rif pengetahuan ini halatu parahin, tingkah yang membahagiakan. Itu sama roja yang disebut dengan roja. Nah, apa hasilnya? Apa buahnya daripada kita roja? Ya, al maksudatu minhu al musaratu fil khairat. Nanti dia akan, kalau kita mengetahui tentang luasnya rahmat Allah, ya, agungnya karunia Allah, nanti dia akan, ya, segera di dalam berbuat kebaikan. Kalau tadi, ya, apa namanya, buahnya kita khauf, itu saudara meninggalkan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau mulai ngaji fadilah itu ngaji apa? Ngaji tentang apa tuh? Roja kan? Fadilah orang ini, ya, berbuat dosa minta ampun, langsung diterima oleh Allah. Itu kan sifat-sifat roja gitu tuh kepada Allah, harapan tinggi kepada Allah. Nah, kalau orang yang arif billah, dua-duanya sudah dimiliki, hatinya sudah selesai dengan khauf dan juga roja. Jadi antara khauf dengan
roja termasuk orang-orang langka ya. Iya. Iya termasuk para Ya, Arif. apa? Ya, kita sudah ada cuma belum banyak. Ya, kita kan harus takut juga kan, kalau nggak salah takut kan ya. Ada takut itu kan ada bintik-bintik khauf. Gitu. Kemudian kalau banyak dosa, ya Allah jangan sampai kita putus asa, sudah terlanjur dosa, nggak begitu kan? Kenapa? Allah Maha Pengampun, minta ampun kepada Allah. Itu termasuk ada sifat roja juga di diri kita. Makanya dua-duanya harus dimiliki. Walaupun tingkatan arif bilang khaufnya kayak apa, rojanya kayak apa kepada Allah. Gitu. Harus ada dua-duanya. Dua-duanya harus kita miliki. Nah, makanya kata Nabi waruya ya anna sallallahu alaihi wasallam ajtama ar-raja'u wal khawfu fi qalbil mu'minin illa a'tahu Allah azza wa jalla ar-raja' wa amanahu minal khauf. Ya, tidak kumpul roja dan khauf di hati seorang mukmin kecuali Allah akan memberikan ya roja dan Allah mengamankan ya kepadanya minal khaufi daripada khauf, rasa takut. Itu. Jadi ada roja diamankan daripada rasa takut, makanya kudu kumpul dua-duanya tuh dari orang mukmin ya di hatinya. Makanya tidak kumpul roja dan khauf di hati orang mukmin kecuali Allah akan memberikan roja ya, akan Allah berikan apa? Roja, rasa harapnya kepada Allah terhadap rahmatnya, dan Allah memberikan keamanan daripadanya minal khaufi daripada rasa takut. Makanya larinya ke situ. Walinya Allah, makanya golongan wali arif itu golongan wali Allah. Apa wali Allah? Ya, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat, sesungguhnya para wali-walinya Allah ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut perkara yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Walahum yahzanun, dan tidak merasa sedih dengan apa-apa yang sudah terjadi. Gitu. Yang sedang terjadi itu yahzanun, yang akan terjadi, yang sedih. Ini tingkatan wali-walinya kayak begitu. Kemudian walisanu ma'al hamdi wa thana. Biasanya lisannya orang alif, ya orang arif billah, ini disertai dengan puji-pujian dan juga apa? Sanjung-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir lisannya enggak putus daripada zikir memuji kepada Allah. Ya, terus saja. Ya, lisannya selalu berzikir kepada Allah. Itu orang yang ya arif. Kemudian wa ainahu ma'al haya'i wal buka. Kedua matanya mal hayai disertai dengan apa? Rasa malu dan juga menangis. Sering mengucurkan air mata karena ada rasa takut dengan Allah. Malu kalau berbuat maksiat kepada Allah, matanya malu. Ya. Buka dan juga sering menangis. Ya. Menangis kepada Allah. Suka duka itu ya. Gitu, buka di sini. Buka. Gitu. Makanya kalau pengen tahu Nabi Allah Adam alaihissalam ini nangis selama, ya nangis selama karena merasa berdosa dengan Allah ketika diturunkan dari surga ke bumi itu lama baru mendapat ampunan dari Allah. Segitu dosanya satu ya, gitu. Minta ampunnya puluhan tahun kepada Allah. Gitu. Makanya kata Nabi, lau anna buka Daud wa buka ahlal ardi. Ya adilu buka Adam ma adalah. Gitu. Seandainya sesungguhnya tangisan Nabi Daud karena dosanya dan tangisan daripada ahli bumi ya semuanya ya adilu buka Adam ya membandingi daripada tangisan Nabi Adam ma adalah, maka tidak akan bisa membandinginya. Nabi Adam itu kesalahan sedikit, tapi minta ampunnya kepada Allah luar biasa. Salahnya. Kalau kita masih salah tiap hari, minta ampunnya kurang. Makanya Nabi Adam salah juga kesalahan. Makanya kalau kita baca dalam kitab Zawahirul Kalamiyah itu bukan sengaja. Bukan sengaja, karena sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa untuk makan itu, lupa terhadap larangan-larangan itu bukan sengaja sebetulnya.
Jadi kesalahan, bukan lupa, segitu kesalahan. Kalau Nabi mah itu tanda daripada tingginya derajat Nabi. Kesalahan aja dianggap dosa besar. Kita salah sengaja nggak ada, kenapa? Derajat kita nggak ada apa-apanya. itu makanya ada ya apa, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang abror adalah kejelekannya orang-orang muqarrabin. Ketika dilakukan oleh orang-orang abror termasuk bagus, tapi kalau dilakukan oleh orang-orang muqarrabin itu termasuk perbuatan yang jelek. Seperti kita aja sekarang nah. Ya. Kalau dulu ini bandingannya ya. Orang dulu nih gitu. Orang dulu baru nongkrong di warung buangan gitu. Ya. Itu udah termasuk aib besar ya. Kalau sekarang baru nongkrong, baru dengerin musik, ya baru joget-joget udah biasa karena itu kalau dulu dosa besar itu. Gitu. Ya, dosa besar. Makan warung. Makan warung termasuk. Kalau sekarang makan baru kaki baru goyang, kepala baru goyang. Kenapa ada videoannya? Kalau dulu dicecar kemana-mana gitu. Itu jauh makanya. Ya hasatul abror sayyiatul muqarrabin. Makanya kebaikan kita belum bisa membanding kejelekan orang-orang masa lalu. Kita lakukan ini kebaikan nih. Itu mah barangkali kejelekan orang-orang dulu yang kita lakukan kebaikan sekarang. Jauh banget. Makanya Nabi mah salah dikit, salah juga bukan sengaja, kesalahan karena udah pernah dilarang sama Allah, kelupaan. Itu. Karena keganggu oleh setan itu. Ya. Sehingga diturunkan sampai oleh Allah. Kenapa? Ini menandakan derajat tertinggi Nabi Adam. Makanya baca di Jawharul Kalamiyah. Iya, tadi kita Nabi Adam juga dosa juga. Ternyata kalau baca dosa mah bukan dosa-dosa buat kayak kita, bukan. Kesalahan, kelupaan. Atas kesalahan Allah itu udah dianggap dosa besar. Kalau disebut sunatullah nih. Maksudnya sunatullah. Apanya? Kalau itu udah sunatullah, bagaimana maksudnya itu? Sunatullah mah, kalau bahasa sunatullah mah udah apa ya sifatnya? Udah program kalau bahasa kita mah ya. Di program. Skenario sunatullah. Ya termasuk itu juga maksudnya gitu itu. Iya. Itu udah sunatullah, maksudnya sunat bumi kan gitu. Iya, itu udah termasuk itu, udah di program melalui itu. Gitu. Iya. Karena kalau nggak itu nggak ada sejarah dan kita tidak tahu bagaimana kejelekan iblis itu untuk mengganggu manusia. Nah dari itu kita berarti ini nih yang bikin kita ini kan begitu. Iya. Seperti Nabi lupa kan lagi sholat itu kan jadi apa? Jadi syariat. Kalau nggak Nabi nggak lupa kita sholat bingung. Yang jadi 4 jadi 2 jadi 4 kan gitu, bingung ya. Karena ada kejadian zaman Rasulullah dikasih lupa juga istilahnya kan. Karena itu udah sunatullah, jadi apa? Jadi syariat kan. Kalau nggak begitu nggak jadi syariat, susah, bingung. Sedangkan pekerjaan ibadah kita semuanya harus berpatokan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah seperti itu. Adanya adalah jadi hukum. Iya, tapi kan sebenarnya Nabi kan apa namanya? Ya misalnya Nabi itu berdosa itu kan ya, karena Nabi Adam itu kan sebetulnya nggak berdosa kan ya, karena sudah sunatullah kan gitu bahasanya gitu sunatullah. Karena Nabi itu masum semuanya, masum. Makanya di situ disebut bukan lagi salah, tapi kesalahan emang sengaja seperti itu, karena udah di apa bahasa kita namanya, udah di skenario itu. Ya bakal turun, nggak ada kita tuh. Iya. Kalau kan Nabi Adam tuh nggak berdosa kan? Iya, biasanya nggak jadi khalifah ke bumi, itu melalui itu proses luar biasa. Jadi matanya malu, kemudian sering nangis. Nangis dari sini memikirkan Dosa. ilmunya Allah atau dosa. hukum Allah maksudnya kan melelehnya air mata kena Banyak. mata rambut kan mengangkat haram kena air neraka kan. Makanya kebanyakan orang-orang kayak udah arif bilang mah kadang-kadang kebuatan bila juga nangis karena begitu hebat tauhid Allah kepadanya, bisa nangis. Ya Allah, bagaimana cara balasnya nih? Kan begitu. Itu kadang-kadang orang girang aja bisa nangis gitu.
Makanya kadang ada orang dapat kesulitan, susah nangis, tapi kadang-kadang gampang nangis kalau dapat kesenangan. Habis nangis. Nangisnya kepada Allah karena syukurnya sama Allah gitu. Itu syukurnya kepada Allah. Harunya kepada Allah. Itu bahagia. Harus bahagia. Nangis lupa sama Allah, baru senang. Kemudian wa iradatuhu ma'atar ridho, dan keinginan orang arif itu ini sudah panah ya. Pakai panah. Orang panah itu bukan berarti nggak berinteraksi dengan manusia, tetap berinteraksi dengan manusia. Nabi aja panahnya bisa. Makanya Nabi salah satu manusia yang paling kuat imannya. Segitu hebatnya keimanan Nabi bersama dengan Allah yang tidak pernah dilaksanakan oleh nabi-nabi terdahulu. Sampai Mi'raj dengan bertemu dengan Allah istilahnya gitu kan, langsung. Itu imannya tapi masih bisa berinteraksi dengan manusia. Kalau kita dikasih begitu udah oleng, udah nggak bisa ngapa-ngapain udah oleng. Kadang-kadang bisa jazbah begitu kan, kadang-kadang majdub bisa orang kadang-kadang majdub gara-gara dekatnya dengan Allah sampai lupa lagi zikir bahkan asik ya sampai lupa ternyata udah jam 9 sampai lupa subuh aja. Itu majdub, ada istilah majdub jazbah begitu tuh. Majdub itu apa? Panah, jadi udah nggak ini berasa kenikmatan dengan Allah sampai lupa. Nah itu maka astagfirullahaladzim. Kenapa? Rasa asiknya itu termasuk dosa, boleh dikodok. Kenapa? Karena sedang asiknya dengan Allah. Gitu. Gitu. Sampai ada istilah panah begitu. Kenyang. Nggak ingat sama apa, nggak keingetan tuh apa, subuh sampai lupa, sampai lewat gara-gara dia sedang asiknya gitu, asiknya. Kira-kira kalau orang lupa melaksanakan ibadah, lupa kira-kira disiksa apa enggak? Enggak, kan ada dua, lupa sama apa? Tidur kan? Cuma tetap wajib dikodok. Wajib dikodokin. Jazbah, majdub. Atau panah, udah panah saking asiknya lupa. Kadang-kadang nggak udah keingetan. Bahkan jangan lagi sama orang lain, sama diri juga nggak kenal sama dirinya, udah nggak ngeliat ada dirinya, nggak ada. Yang ada cuma apa, Allah, saking asiknya, indahnya gitu. Udah nggak termasuk dosa, cuma dikodok tetap makan astagfirullahaladzim padahal sedang asiknya dengan Allah. Nah, ada yang paling tinggi, ada panah pil panah, udah panah di atas panah lagi ada. Ada panah pil panah, itu luar biasa. Panah itu udah apa? Hancur dirinya. Ini wailatuhu, keinginan orang arif adalah atarki waridho. Artinya atarki di sini tidak meninggalkan keinginan dirinya, keinginan dirinya, ya. Itu udah pasrah dengan Allah. Ya, matarki irodati nafsi, serta meninggalkan keinginan dirinya, wa maridho, dan serta ridho li irodati ta'ala li nafsi li irodati ta'ala. Jadi dia dengan irodatnya Allah, dengan kehendak Allah. Itu disebut dengan panah. Nah, namun Maksudnya udah nggak memikirkan dirinya siapa gitu ya? Iya. Jadi udah sesuai dengan keinginan Allah aja udah. Makan apa enggak terserah. Kadang-kadang udah kagak ingetan kan, kalau orang udah panah gitu mah baru inget makan segala macam. Siapa Ashabul Kahfi berapa? 350 tahun. 350 tahun anaknya apa? Ashabul Kahfi. Nabi Uzair, Dikira itu gua. ya, ada yang menyebutkan itu kan enggak mungkin ya, gitu. Karena ada kekuasaan Allah. Nabi Uzair itu berapa? 109 tahun. Bahkan ada kejadian ulama zikir dari mulai asar, mulai zohor, gitu. Pas mulai zohor, asar, habis apa? Habis ajan asar, gitu. Gitu. Udah nggak ada yang berani bangunin, lagi zikir yang nggak bangunin. Pas bangun lagi, pas asar lagi, terus ada seminggu, udah komat. Perasaan asar tadi, nggak terus seminggu. Saking asiknya, tuh nggak ingat madang, ingat apa, nggak lapar.
Itu kalau Allah kehendaki kayak gitu. Saya asik dia dengan Allah. Apa nih? Udah panak gitu kan. Ternyata udah seminggu. Udah salah, udah azan, udah komat. Asalnya udah asar seminggu, bukan asar itu. Saking indahnya begitu. Nah itu disebut panak tuh gitu. Udah saking indahnya nikmatnya udah. Makanya dulu ada ulama, ya santrinya banyak juga. Nah, akhirnya dia pergi ke hutan. Udah dicari nama santri-santri semua murid-muridnya. Pas ditemuin ada di mana? Ada di batu, udah copang samping. Dibangunin. Diajak pulang muridnya nggak mau, malah marah. Ternyata apa? Ternyata setiap malam sudah nerawang kemana-mana. Saking indah, udah nggak ngerti apa bagaimana diri. Gitu. Indah. Nah, kali jaga tuh ya, itu kan model kayak gitu kan, saking gitu ya, udah asik ya, udah lumut kan sejarah itu kan bisa menentukan kayak begitu. Bagaimana sholatnya? Orang lupa bagaimana sholat, wajib juga kagak kan? Lupa. Nggak ada kewajiban orang lupa. Asiknya dengan Allah kan begitu. Nggak ada. Dia nggak sholat, wali sih nggak sholat. Orang lupa yang terjadi lupa dimaafin. Kan ujur sholat dua. Yang tidak menjadi dosa. Satu, tidur. Kedua, lupa. Isyan itu. Udah nggak ingat apa-apa. Saking indahnya. Disuruh boleh zikir aja nungguin tokat banget. Nanti balik lagi ternyata lama dia belumutan begitu. Itulah yang disebut dengan kalau udah seperti itu. Tapi kita mah jangan sengaja tapa ya, nggak punya guru, nggak punya tapa apa udah. Gila agak apa, jadi wali kagak gila mah ya. Pulang aku jadi wali loh. Yang kedua yang iradatuhu arif itu, keinginan arif itu ya itu adalah meninggalkan keinginan dirinya, ya, udah pasrah dengan Allah. Kedua, ridho dengan ketentuan Allah. Pal arif muradun la muridun. Makanya orang arif itu dikehendaki oleh Allah, bukan menghendaki. Wali itu bukan pengen jadi wali, tapi wali itu jadikan wali oleh Allah. Ya, jadikan wali oleh Allah. Itu cara muradun la muridun. Orang arif itu muradun la muridun, dikehendaki oleh Allah, la muridun bukan yang bukan menghendaki. Allah menghendaki. Iya, Allah yang menghendaki. Dirodatkan oleh Allah. Kadang-kadang pengen jadi wali, amalan pengen jadi wali juga kadang-kadang kagak mau nyebut dirinya wali. Bahkan tidak ada wali nyebut dirinya wali. Yang nyebut dirinya wali kebanyakan wali lagi. Dia nggak pernah pengen nyebut jadi wali. Bahkan ada wali yang nggak tahu bahwa dirinya wali, banyak. Yang tahu bahwa dirinya wali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang disepelein sama orang, dia juga nggak tahu bahwa dirinya wali karena ketakwaannya, ibadahnya kepada Allah. Ternyata mastur ya, wali mastur itu. Ternyata di langit mau luar biasa. Di dunia dia aja sendiri nggak tahu bahwa dirinya wali. Syekh Abdurrahman itu nggak tahu dirinya wali. Yang bininya cerewet banget, bininya galak banget ini. Itu sabar baik itu Syekh Abdurrahman. Ya, gitu. Sabar baik, galak buat bininya. Dia apa yang gue depan, sabar aja. Akhirnya Uyang juga dia ke hutan. Berangkat juga ke hutan. Dia ke hutan, pas di hutan ada orang dua, hutan itu setiap permintaannya dikabulin. Dua orang. Sampai Syekh Abdurrahman bingung. Ini orang hebat amat sih. Ya. Itu permintaannya. Kalau di hutan minta bakso ada bakso bisa gitu ya. Itu apa minta? Oh iya, ditanya, kenapa kamu bisa hebat begini? Oh, saya tawasul ya dengan wali yang namanya Abdurrahman, yang dengan kesabarannya, gitu kan. Dia aja tawasul sama ini, sama dia juga tahu kan? Apa itu? Saya tawasul kepada ini nih. Ternyata udah di mana-mana udah ada yang tahu kan. Dia sendiri nggak tahu bahwa dirinya wali kan.
Itu saya tawasul kepada orang ini yang namanya ini yang sabarnya luar biasa. Itu Dia nggak tahu ya. saya bisa mendapatkan doa saya diijabah dengan tawasul ke situ dengan melalui nabi. Ternyata dia sendiri pas dia minta lebih dari itu, orang kayak dia tawasul gitu. Itu dia minta lebih dari itu, cuma dia nggak tahu. Orang Indonesia di Hah? Syahdu. Bukan. 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 Luar biasa. Banyak makanya dalam hadits yang udah kan ya, jangan sampai kita menganggap remeh sesuatu yang kecil gitu kan. Apa itu yang kemarin dulu, jangan sampai kita meremehkan kepada orang kita nggak tahu, takutnya orang itu adalah walinya Allah. Wali nggak bakal menampakkan kewaliannya dan tidak mau menampakkan kewaliannya, biasanya gitu. Nggak bakal ada wali, saya ini wali, nggak ada. Nggak ada. Yang nyebut wali lagi juga adalah, yang nyebut dia wali adalah wali lagi. Maka jangan sembarangan nyebut orang itu dia wali kali ya, emang kita wali. Wali dong kita. Berarti anak wali. Karena al wali al arif Anak muradun berarti la wali. muridun. Berarti anak wali. Tapi kan saya jangan tarkud dunia wala bali maulahu. Jadi kalau orang yang arif itu keinginannya adalah meninggalkan keinginan dunia, mencari keridhaan Tuhannya. Itu kalau serius. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya gitu. Minimal kita bisa mengambil pelajaran dari sifat-sifat wali itu, sifat-sifat orang arif. Ya Allah. Ternyata masya Allah ya perjuangan orang arif. Ya. Kadang-kadang orang wali itu bukan gara-gara wirid, bukan gara-gara sholat, bukan gara-gara ini, bukan. Itu rahasia Allah. Kadang-kadang nggak ketara wiridnya kagak pernah, ngapain kagak pernah, karena nggak gara-gara sodakonya, gara-gara kedekatan dengan orang, gara-gara kedermawanan bisa jadi. Masing-masing orang kewalian itu. Setidaknya haum dan raja. Itu udah pasti, kalau itu udah pasti. Udah pasti, itu pasti itu adalah salah satu sifat-sifat orang arif. Itu sifat-sifat orang arif. Itu pasti 8 ini adalah salah satunya itu. Sifat-sifat orang arif. Ciri-ciri orang arif. Nah, bisa jadi. Wali kekasih Allah adalah dekat dengan Allah. Billah. Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim.